Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas cerita lucu tentang sahabat Nabi yaitu Nuaiman. Nuaiman menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Nuaiman dikenal dengan tingkahnya yang jenaka dan lucu. Berikut ini kisah sahabat Nabi Nuaiman menyembelih unta milik tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Rasulullah kedatangan beberapa orang dari berbagai negara yang sengaja datang untuk berdiskusi tentang Islam. Para tamu Rasulullah yang datang dari berbagai negara itu mengendarai kendaraan yang mahal dan mewah pada zaman itu. Kendaraannya itu ialah unta yang besar dan gemuk. Unta-unta yang dibawa oleh tamu Rasulullah itu ditempatkan di depan tempat kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dekat tempat kediaman Rasulullah, itu ada beberapa sahabat Nabi yang sedang bertugas menjaga unta para tamu Rasulullah itu. Di antaranya, sahabat Nabi yang menjaga unta tersebut ialah pamannya Rasulullah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Saat itu, Nuaiman sedang berjalan melewati tempat kediaman Rasulullah dan Hamzah melihatnya. Kemudian Hamzah menegur Nuaiman yang sedang berjalan. "Ya Nuaiman, mau kemana kamu? Kemarilah, ada hal yang ingin aku bicarakan bersamamu," kata Hamzah. Kemudian Nuaiman menghampiri Hamzah yang memanggilnya, sembari memberi setangkai kurma kepada Hamzah. Hamzah berkata lagi kepada Nuaiman, "Bagiku lebih enak daging unta daripada kurma ini. Dan bukankah kita sudah sangat lama tidak makan daging unta?" tanya Hamzah. Mendengar ucapan Hamzah, mata Nuaiman langsung saja tertuju kepada unta yang diikat di sekitar kediaman Rasulullah merupakan milik tamu beliau. Nuaiman bertanya kepada Hamzah, "Untuk siapa unta itu?" "Unta itu milik tamu Rasulullah," jawab Hamzah. Kemudian Nuaiman pergi begitu saja. Di dalam hatinya membenarkan bahwa telah lama kalau tidak memakan daging unta yang lezat. Tanpa berpikir panjang, Nuaiman langsung menyembelih unta milik tamu Rasulullah, dan dia kembali duduk di dekat para sahabat seperti biasa. Nuaiman berkata kepada para sahabat yang lagi duduk bersamanya, "Apakah masih ada di antara kalian yang ingin makan daging unta?" Sembari tangannya menunjuk unta yang telah tergeletak disembelih olehnya. Pertamanya, para sahabat bingung mendengar ucapan Nuaiman tersebut. Tapi setelah melihat unta yang telah tergeletak dan bersimpul darah, para sahabat kaget dan bingung dengan apa yang telah terjadi. Tak lama dari itu, di antara tamu Rasulullah ada yang keluar. Dia terkejut melihat salah satu unta yang telah disembelih. Tamu tersebut kembali masuk ke dalam rumah dan kembali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah keluar, para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini semua ulahnya Nuaiman." Kemudian Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk mengganti unta yang telah disembelih Nuaiman itu 2 kali lipat dan lebih bagus. Nuaiman sadar kalau apa yang telah dia lakukan akan dimarahi oleh Rasulullah, sehingga Nuaiman lari dan bersembunyi keluar perbatasan kota Madinah. Sesampainya di perbatasan kota Madinah, Nuaiman melihat seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Al-Miqdad yang sedang membersihkan sumur rumahnya. Nuaiman menghampiri sahabat yang sedang membersihkan sumur rumahnya itu. Nuaiman berkata, "Bolehkah masuk ke dalam sumurmu ini?" Al-Miqdad bertanya kepada Nuaiman, "Sebenarnya sedang terjadi apa sehingga engkau ingin masuk ke dalam sumur ini?" Seolah-olah hendak bersembunyi, tanya Al-Miqdad. Nuaiman menceritakan kepada Al-Miqdad apa alasannya ingin bersembunyi di sumurnya dengan jujur. Al-Miqdad pun mengizinkannya. Sebelum masuk ke dalam sumur, Nuaiman memohon kepada Al-Miqdad untuk tidak memberitahu siapapun tempat dia bersembunyi termasuk Rasulullah. Nuaiman langsung masuk ke dalam sumur milik Al-Miqdad yang baru saja dia bersihkan. Tak lama dari itu, Rasulullah dan beberapa para sahabatnya datang dan bertanya kepada Al-Miqdad. Rasulullah menanyakan kepada Al-Miqdad di mana keberadaan Nuaiman. Al-Miqdad bingung dan gugup untuk menjawab pertanyaan Rasulullah.
karena dia telah berjanji kepada Nu'aiman untuk tidak memberitahu keberadaan Nu'aiman. Akan tetapi, di satu sisi yang bertanya ini ialah Rasulullah. Dengan gugup, Al-Miqdad mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan Nu'aiman. Akan tetapi, tangannya menunjuk ke arah sumur tempat Nu'aiman bersembunyi, yang tertutup oleh 8 pelepah daun kurma. Kemudian Rasulullah langsung menghampiri sumur yang ditunjuk oleh Al-Miqdad. Akhirnya, Nu'aiman ditemukan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah menyuruh Nu'aiman keluar dari sumur itu. Setelah Nu'aiman keluar, wajah Nu'aiman penuh dengan debu. Lalu, Rasulullah membersihkan wajah Nu'aiman dengan tangan beliau. Rasulullah tidak marah sama sekali kepada sahabatnya Nu'aiman. Sembari tersenyum, Rasulullah membersihkan wajah Nu'aiman. Rasulullah bertanya kepada Nu'aiman, "Kenapa engkau menyembelih unta milik tamu itu?" Nu'aiman menjawab, seolah tanpa dosa, "Ya Rasulullah, jangan engkau tanyakan kepadaku, tapi tanyakanlah kepada mereka yang ikut mencariku." Ketika Rasulullah menengok kepada para sahabat yang ikut mencari Nu'aiman, seketika itu Nu'aiman langsung melarikan diri lagi. Ketika Rasulullah melihat Nu'aiman telah melarikan diri lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hanya tersenyum-senyum saja melihat tingkah lakunya Nu'aiman. Itulah cerita dari sahabat Nabi Nu'aiman yang menyembelih unta milik tamu Rasulullah.